Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arum Kusumawati, seorang guru di SMP At-Taqwa 05 Kota Bekasi. Saat ini di SMP At-Taqwa 05 Kota Bekasi, saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Selain itu, saya merupakan seorang mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan materi energi potensial di kelas 8 menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, 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 jos. Selamat siang semuanya. Siang, 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 jos. Masya Allah, siang-siang tetap jos, tetap semangat. Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah untuk diberikan kelancaran hingga akhir pembelajaran. Dipimpin oleh ketua kelas, silahkan Anan dan Nazma dipimpin berdoa. Bersiap, siap. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, baik. Apa kabar semua anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Begitupun dengan Bu Arum. Alhamdulillah hari ini juga diberikan kesehatan, ya, sehingga kita bisa tatap muka pada hari ini, ya nak ya. Oke, sebelumnya Bu Arum mau mengecek terlebih dahulu kehadirannya. Coba tolong dilihat kanan kirinya, adakah teman yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Bu. Ya, kenapa sayang? Masuk semua. Yang tidak hadir siapa saja? Masuk. Masuk semua. Oke, Bu Arum cek. Anissa Cynthia hadir? Hadir. Oke, kemudian Anissa Hilda Hadir. Oke, sudah semua ya Nak ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Anak ibu kelas 82 yang ibu banggakan, are you ready? Ready. Coba silahkan dikeluarkan alat tulisnya, bukunya ataupun perlengkapan lainnya. Dipersilahkan. Sudah semua dikeluarkan alat tulisnya? Sudah. Baik anak-anak ibu sekalian yang ibu banggakan, masih ingat tidak nak materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat tidak? Masih. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi tentang apa ya? Coba ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya nak? Ya, yang mau silakan tunjuk tangan materi apa yang sudah kita pelajari. Ya, silakan Vira, apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin nak? Usaha dan
energi. Oke, kita kemarin mempelajari tentang adanya materi usaha dan juga energi. Ada yang masih ingat apa itu usaha? Coba tunjuk tangan, siapa yang masih ingat? Ya, silahkan, Lutfi. Usaha adalah kegiatan memindahkan benda pada jarak tertentu dengan adanya gaya. Oke, tepuk tangan dong untuk Lutfi ya. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Ana dan Lutfia. Jadi usaha itu adalah suatu upaya untuk memindahkan suatu benda, ya kan, ataupun objek dengan adanya gaya dan juga adanya perpindahan. Makanya kemarin usaha bisa kita rumuskan ke dalam suatu rumus. Ada yang masih ingat tidak rumus usaha? Ya, silakan. Ayo. W sama dengan F kali S. Oke, tepuk tangan untuk Ayo. Sekali, Masya Allah, anak-anak ibu kelas 82 yang ibu banggakan masih ingat materi yang pertemuan minggu lalu ya. Jadi rumus dari usaha tadi adalah W sama dengan F kali S. F kan oleh temanmu, hebat sekali ya. Ada energi apa saja tadi? Ada energi panas, ada energi cahaya, ada energi gerak, kemudian ada energi apa lagi? Ada apa sayang? Ada energi suara atau energi bunyi, kemudian ada energi potensial juga maupun energi kinetik. Nah, untuk hari ini, materi kita hari ini kita akan fokus mengenai materi nanti adalah energi potensial. Nah, makanya bisa kita masukkan ke dalam peta konsep ya. Peta konsepnya seperti ini ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya sayang. Ya, energi ya adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Macam-macam bentuk energi tadi yang sudah dijawab oleh Ananda Rahma. Hebat sekali ya. Jawabannya betul ya. Ada berbagai jenis macam-macam bentuk energi. Juga tadi disampaikan oleh Ananda Lutfia ya, usaha itu adalah suatu upaya memindahkan suatu benda dengan adanya gaya dan juga adanya perpindahan. Nah, ini yang dijawab sama Ananda Ayu. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. Hebat sekali anak-anak ibu yang soleha, Masya Allah ya. Mengecek dulu mengenai perasaanmu nak. Bagaimana sih perasaan anak-anak ibu pada hari ini? Silahkan di-scan dulu nak mentimeternya di barcode yang ibu berikan. Sudah dapat semua? Sudah. Oke ya. Ada berapa barcode nak di tempat dudukmu nak? Ada 5 barcode yang sudah Bu Arum berikan. Silahkan coba dilihat. Ya, mentimeternya silahkan di-scan sayang ya. Di-scan barcode-nya. Ya, silakan di-scan nak. Mentimeternya semuanya silakan ya nak ya. Ya, baik ke hari ini. Nama. Oke, kelompok 2 silakan ya. Di-scan barcode-nya, barcode mentimeter. Ya, ungkapkan perasaan anak-anak ibu semua pada hari ini. Ya, diisi apa saja perasaan kalian ya pada hari ini. Silakan diisi. Meter yang sudah di-scan pakai barcode ya. Nah, di sini sudah tampil ya nak ya beberapa jawaban. Nah, ada apa saja itu jawabannya itu? Sedih lapar. Ada yang senang, ada yang ada yang sedang lapar ya. Apakah belum sarapan tadi pagi? Belum ya. Makanya dibiasakan kalau pagi jangan lupa sarapan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang harus anak-anak ibu kuasai ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah anak-anak ibu semua kelas 82 yang hebat yang Bu Arum banggakan ya. Anak-anak ibu mampu memahami konsep energi potensial dan peranannya di dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan video YouTube yang nanti akan Ibu Arum berikan ya linknya
kita juga akan ada praktikum maupun penayangan dari video virtual reality ya, secara tepat dengan benar ya. Yang kedua, anak-anak ibu semua mampu menganalisis hipotesis dan mampu memecahkan masalah dari eksperimen ataupun praktikum yang nanti akan kita lakukan ya. Yang ketiga ya, anak-anak ibu kelas 82 mampu menganalisis ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi energi potensial yang nanti akan kalian ketahui setelah melakukan kegiatan eksperimen ya. Kemudian kalian diskusikan ya berdasarkan kajian dari literatur secara tepat ya. Dan yang terakhir apa nak? Anak-anak ibu semua mampu menyajikan ya, menyajikan hasil karya diskusinya ya. Nanti bisa dalam bentuk poster ataupun pengerjaannya langsung di LKPD saja. Bisa dipahami sampai saat ini? Bisa. Ada berikutnya profil pelajar Pancasila ya. Pada hari ini ada beberapa hal untuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kalian akan dituntut adanya religius. Tadi kita sudah berdoa ya nak ya. Nah itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, yaitu religius. Kemudian ada apa lagi tadi kita? Ada konsep nanti berdiskusi, ada kerjasama, adanya gotong royong. Nah itu yang akan insya Allah anak-anak ibu kuasai pada pertemuan hari ini ya. Ada sedikit puisi pendidikan untuk anak-anak ibu hebat semua. Puisi pendidikan. Ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan haruslah ditempuh dengan segenap jiwa dan raga. Dengan adanya pendidikan, kita semua akan mampu berlabuh menuju masa depan. Walau dengan nasib yang malang, tidak akan terlihat kelam. Jangan pernah tinggalkan pendidikan, karena pendidikan jalan menuju masa depan ya. Tetap semangat belajar untuk Ananda ibu semua kelas 82 yang hebat, yang Bu Arum banggakan. Gapailah cita setinggi asa, gapailah cita setinggi langit ya. Sedikit pantun buat anak-anak ibu semua ya. Hari Minggu kedatangan tamu. Insya Allah tak lupa menyiapkan sarapan. Ruang kelas tempatku menuntut ilmu. Mengajar cita dan harapan. Biar lebih semangat belajar pada hari ini. Masih ingat tidak nak tepuk semangatnya nak? Masih. Lebih bersemangat di siang hari ini, kita tepuk semangat dahulu ya. Oke, tepuk semangat. Masya Allah, senyumnya luar biasa. Oke, untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah menggunakan model pembelajaran inquiry ya. Adapun beberapa langkah ya, beberapa sintaks ataupun tahapan untuk model inquiry ada berapa di sini nak? 6 tahapan ya, yang insya Allah akan kita selesaikan pada hari ini. Yang pertama adalah orientasi masalah. Yang kedua merumuskan masalah. Yang ketiga adanya merumuskan apa itu? Hipotesis. Yang keempat mengenai mengumpulkan informasi. Yang kelima menguji hipotesis. Dan yang terakhir, kalian anak-anak ibu hebat semuanya membuat kesimpulan. Bisa dipahami? Bisa. Anak-anak ibu semua, kita tentukan kelompoknya terlebih dahulu. Apakah kelompoknya sudah sesuai semua pada hari ini? Belum. Ada berapa kelompok nak kalian nak? 4. Ini kelompok 1. Kelompok berapa yang ini? Kelompok 2. Yang sebelah sana kelompok berapa? 3. Yang ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Apakah semuanya sudah sesuai dengan anggota kelompoknya?
dari sekarang. Silakan, ada beberapa orang ya berpindah posisi. Yo, ganti beberapa anak saja ya nak ya. Ya, karena beberapa sudah sesuai ya. Oke, nanti kelompoknya sudah sesuai ya. Sekarang ibu akan bagikan ya nak ya LKPD-nya. Silakan ya. Kalian nanti amati kalau sudah dapat ya nak ya. Dibaca secara berkolaboratif, berdiskusi ya. Silakan kelompok Anindya. Ya. Ya, sama-sama sayang. Kelompok Nazma. Ya. Sayangnya LKPD yang nanti kalian enak ya baca ya, pahami dengan baik, diskusikan dengan anggota kelompoknya ya mengenai kegiatan praktikum materi energi potensial ya. Silakan nanti dibaca, boleh dilihat-lihat dulu silakan ya. Ini ada beberapa lembar, mulai dari penulisan nama anggota, jangan lupa nanti ya nak ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya ya, ada indikator ketercapaian, ada permasalahan. Nah, ini yang harus kamu diskusikan nanti ya nak ya. Kemudian alat dan bahan, apakah alat bahan kalian semua bawa? Bawa. Kelas 82 ya nak ya. Sekarang silakan nak, Bu Arum ingin menyajikan sebuah gambar. Bisa dilihat ke papan, ke layar. Apakah terlihat dengan jelas? Jelas. Gambar apa ini ya? Gambar apa nak ini nak? Batu. Ada gambar batu, Bu. Ada berapa batu yang terlihat di layar? Ada berapa? Ada 2 batu. Kalau kalian lihat batunya bagaimana itu? Besar. Besar dua-duanya? Kecil. Satunya apa nak, Nasma? Kenapa nak? Batunya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau mengenai besar kecil berarti ada perbedaan enggak di antara kedua batu ini? Ada. Beda apanya ya? Perbedaan massa. Perbedaan apa sayang? Perbedaan massa. Ukurannya beda, ya kan? Berarti ada perbedaan massa dari bendanya. Kemudian seandainya 2 batu ini jatuh dari atas ke bawah, betul tidak? Ada nggak yang jatuh dari bawah ke atas? Ada ya. Jatuh dari atas ke bawah. Berarti kalau jatuh dari atas ke bawah berarti ada apa itu nak? Faktor apa tuh? Gravitasi. Adanya faktor gravitasi yang mengakibatkan benda yang dari atas akan jatuh ke bawah ya. Jatuh pada ketinggian yang sama. Kemudian mengenai kalian, kira-kira apa yang terjadi ya? Sakit apa nak? Benjol. Apa lagi? Oh, pingsan. Apa lagi? Apa nak? Bocor. Apanya yang bocor nak? Oh, bahwasanya bocor. Kira-kira yang bisa bikin pala benjol, pala bocor, batu yang mana ya? Batu yang besar, Bu Arum ya. Batu yang gede katanya ya. Batu yang besar. Apalagi ini besarnya berapa kilo itu nak? 1 kilo ya Allah, Bu Arum. Tadi ada yang bilang sampai pingsan. Berdarah-darah Bu Arum saya pasti ya nak ya. Yang 1 kilo juga kalau kena kepala bagaimana? Sakit. Sakit lah Bu. Kalau saya pernah ketiban pulpen aja ya sakit juga kan ya. Apalagi batu. Nah ini yang akan kita selidiki ya nak ya. Ada faktor apa saja tadi ya yang mempengaruhi 2 benda ya dengan massa yang berbeda, ketinggian yang berbeda, dan adanya gaya gravitasi. Kira-kira ada perbedaannya tidak? Ya, itu yang akan nanti kita praktikumkan pada pertemuan hari ini. Lanjut ya. Oke, berikutnya coba anak-anak ibu, yuk kita lihat yuk video animasi berikut ini. Nah, Bu Arum ingin menyajikan ada animasi. Oke. Silakan diamati baik kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, kita stop dulu. Oke, di sini yang kalian lihat ada gambar berupa
di bawah pohon nangka, ya nak? Nah, di bawah pohon apa lagi? Nah, hati-hati khawatirnya bisa mengenai kalian, ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Mengapa hal itu terjadi? Kira-kira, tadi kan ada buah jatuh kan ya? Berarti ada sesuatu nih yang mempengaruhi. Ada apa sayang Nasma? Adanya boleh berdiri Nasma? Iya, biar teman-temannya tahu ada apa nak? Adanya gaya dari gravitasi. Betul tidak kira-kira? Betul. Anak dan Nasma ya. Kita lanjutkan ya nak ya. Jadi ada gravitasi ya. Saat sesuatu benda atau objek jatuh dari atas ke bawah, ada faktornya percepatan gravitasi ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, diapain itu ya kira-kira si Udin? Nah, aduh, apa nak? Dijatuhkan ya? Wah, dijatuhkan buah yang ukurannya lebih besar. Sama siapa ini kira-kira ya? Nah, sama ayahnya Udin dijatuhkan. Kira-kira kalau tadi kan ada 2 buah ya, yang di bawah pohon sama yang dijatuhkan dari atas meja. Buahnya sama nggak itu? Beda. Bedanya apa ya nak ya? Bedanya apa nak? Perbedaan massa bendanya, massa dari buahnya. Yang satunya yang di bawah pohon, bagaimana yang di bawah pohon massanya? Kecil. Ukuran massanya lebih kecil. Nah, ini yang jatuh dari atas meja, buahnya massanya bagaimana nak? Besar. Kira-kira, berarti kan ada 2 objek, ada 2 benda di sini ya? Ya. Satunya ukuran massanya besar, satu ukurannya massanya kecil. Kira-kira energi potensialnya sama tidak yang dihasilkan nak? Nah, oh, menurut kalian berbeda Bu. Nah, itu yang akan kita praktikumkan pada pertemuan hari ini ya. Nanti akan kita dapatkan apakah sama jika sebuah benda dengan massa yang berbeda dijatuhkan dari atas ke bawah pada ketinggian yang sama ataupun pada ketinggian yang berbeda. Kira-kira energi potensial yang dihasilkannya sama ataupun berbeda. Nah, itu yang nanti akan kita praktikumkan pada hari ini. Bisa dipahami sampai saat ini? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya sayang ya. Oke ya. Berikutnya, silakan anak-anak ibu scan barcode virtual reality-nya. Ada sedikit tampilan video virtual reality yang harus kalian scan barcode. Silahkan nak di scan barcode-nya terlebih dahulu. Ya, Bu Arum ingin menyajikan sebuah video virtual reality yang berkaitan dengan materi energi potensial pada hari ini. Silakan FR box-nya siapa yang mau menggunakan? Ya, silakan di scan terlebih dahulu. Ya. Ya, silakan diamati. Yang sedang mengamati siapa? Dari kelompok 3? Malika. Oh, Malika, Masya Allah. Malika, apa yang Malika lihat nak pada FR box tersebut nak? Ada video virtual apa nak? Ada video roller coaster. Udah pernah nyoba belum Malika? Belum. Ya, seru tidak itu videonya? Ya, boleh sambil nengok kanan kiri nah. Ya, jadi dari penayangan video virtual reality yang sudah tadi ya, baik kelompok 1, 2, dan kelompok 3 dan maupun 4, semua sudah mencoba ya nak ya? Sudah nyoba ya? Seru tidak nak alat yang digunakan ya? Seru. Nah, kita baru pertama kali nak ya nyoba pakai alat FR box ya. Oke, yang dari kalian lihat nak ya, dari penggunaan apa namanya tadi nak, ada roller coaster. Kalau naik roller coaster tuh ada perbedaan apa sih nak? Kan ada begini ya, kemudian naik lagi, berarti ada perbedaan apa di situ? Ada perbedaan ketinggian ya. Berarti ada ketinggian dari kita turun ya, berarti ketinggiannya lagi rendah kan ya. Kemudian saat kita naik baru ketinggiannya tinggi kembali. Nah, itu juga salah satu contoh ya, roller coaster adalah penerapan dari energi potensial. Kita lanjut ya. Oke, berikutnya Bu Arum ingin kalian anak-anak ibu hebat semuanya. Oke, kita rumuskan masalahnya terlebih dahulu. Ya, perumusan masalahnya adalah silahkan, yuk anak-anak ibu hebat kelas 82 yang ibu banggakan semuanya. Kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4
benda yang berbeda. Tadi kan sudah kita amati ya, baik dari video animasi ya, kemudian tadi ada gambar batu ya, kemudian kita lihat penayangan dari FR Box ya atau virtual reality. Jika massa benda yang berbeda dijatuhkan ya pada ketinggian yang sama, apakah besarnya energi potensial akan sama ya? Begitupun sebaliknya. Mengapa demikian? Bu Arum berikan waktu kalian kurang lebih ya nak 5 menit, nanti sambil Bu Arum nanti berkeliling. Silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Sudah ya nak ya? Perumusan masalahnya, yuk silakan didiskusikan. Kelompok 1 sudah apa belum? Sudah. Perumusan masalah yang didapatkan ada berapa nak? Ada 3 ya perumusan masalahnya, silakan didiskusikan kembali. Baik, kelompok 2. Ya, kelompok 2, bagaimana dengan perumusan masalahnya? Apakah sudah? Sudah. Oke, luar biasa kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Sudah juga? Ya, luar biasa kelompok 3. Hebat. Berikutnya adalah silahkan anak-anak ibu ya, kalian enaknya baik dari kelompok 1 sampai kelompok 4 secara berkolaboratif ya, bekerja sama dengan baik ya, bergotong royong dengan anggota timnya, diskusikan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara ya dari masalah yang sudah kita uraikan atau yang sudah tadi kita bahas ya nak ya, dari pertanyaan yang tadi telah ibu sampaikan ya. Yuk sekarang silakan anak-anak ibu diskusikan hipotesisnya. Bu Arum beri waktu sekitar 5 menit, cukup tidak kira-kira? Cukup. Yuk kelompok 1 silakan dikerjakan hipotesisnya. Apakah hipotesisnya kelompok 1? Menurut kalian hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara massa benda dan ketinggian terhadap besarnya energi potensial. Oke, nyampe situ saja dulu. Kita skip dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya Naya. Berarti menurut kelompok 1 terdapat hubungan antara massa benda dan juga ketinggian terhadap Besarnya energi potensial. luar biasa. Lanjutkan lagi ya Nak ya. Yuk. Baik, kelompok 2 bagaimana? Sudah juga. Boleh sedikit beri jawaban Nak, hipotesis yang sudah kalian dapatkan. Ya, boleh dibacakan untuk perwakilannya siapa saja. Apa hipotesis yang sudah kalian dapatkan? Terdapat hubungan antara massa benda dan ketinggian terhadap besarnya energi potensial. Semakin besar massa benda, maka energi potensial akan semakin besar. Semakin tinggi tempat, energi potensial semakin besar. Oke, menurut kelompok 2, hipotesisnya ya Naya juga sudah ditemukan ya berdasarkan hasil diskusi. Bagaimana Nak? Bisa? Masih tetap semangat? Masih. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas kalian Nak, anak-anak ibu semua, tadi kan sudah dapat ini ya, perumusan masalahnya sudah dapat, hipotesisnya juga sudah dapat. Berikutnya kalian kumpulkan Nak ya, dari berbagai sumber ya, kalian cari ya data ataupun informasi, bisa dari buku paket ya, bisa juga dari bahan ajar yang Bu Arum kirim barcode-nya, bisa berupa dari internet, boleh kalian browsing. Bisa dipahami? Oke ya, kurang lebih Bu Arum kasih waktu 5 menit, nanti sambil Bu Arum akan berkeliling seperti tadi ya Nak ya. Bu Arum akan cek, silakan boleh di-scan barcode-nya kalau menggunakan internet, ataupun boleh dilihat ya bahan ajar yang Ibu berikan. Oke, silakan ya. Bu Arum berikan waktu kurang lebih 5 menit. Yuk silakan. Pengumpulan informasinya sudah dilakukan? Sudah. Mencari di mana Nak informasinya Nak? Buku paket dan internet. Oke, dari buku paket dan internet, apakah sudah sesuai dengan hipotesis yang sudah kalian tulis tadi? Sudah. Masya Allah, silakan dilanjutkan kembali. Kelompok 2 bagaimana? Pencarian informasinya melalui apa Nak? Bahan ajar yang sudah Bu Arum kirim linknya ya? Sudah ada, boleh dilihat dulu, ada link barcode-nya. Ya, sudah ada link barcode bahan ajar dari energi potensial. Apakah bahan ajar yang Bu Arum sudah tuliskan di barcode tersebut sudah sesuai dengan hipotesis yang kalian tulis? Sudah. Boleh dilanjutkan kembali. Hebat sekali anak-anak Ibu kelas 82 ya. Baik, anak-anak Ibu kelas 82 yang hebat, yang luar biasa ya. Baik kelompok 1, kelompok 2, 3 hingga kelompok 4 tadi sudah Bu Arum
insya Allah sudah benar. Berikutnya baru nak, ya kita masuk kegiatan pamungkasnya, yaitu kita uji, ya kita uji hipotesis yang sudah kalian tulis. Silakan yuk anak-anak ibu, baik kelompok 1 sampai kelompok 4, siapkan alat dan bahan yang sudah Bu Arum instruksikan. Yuk silakan disiapkan alat dan bahan ya. Kemudian bagi-bagi tugas nak. Siapa yang tugasnya merangkai atau praktek? Siapa yang tugasnya menjawab ya pertanyaan yang ada di LKPD? Lakukan praktikum atau eksperimennya secara cermat ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tunjuk tangan. Apa lupa? Malu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Bisa kita mulai praktikumnya? Oke, yuk. Ya, kelompok 1 silakan. Alat bahannya apa saja nak yang kemarin harus dibawa nak? Boleh lihat LKPD-nya? Silakan pelan-pelan nak. Nah, hebat semua. Ditimbang massa dari kelereng yang ukurannya besar ya. Berapa sayang? 23. Ya, 23 gram. Itu yang kelerengnya ukuran apa itu? Ada apa yang ini nak? Kalian bersiap diri nak untuk mempresentasikan hasil prakteknya ke depan ya secara bersama-sama, berkolaboratif setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok lain nanti silahkan ya bisa bertanya kepada kelompok penyaji yang sedang presentasi. 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kami. Masa-masanya yaitu bagaimana hubungan antara masa dan ketinggian terhadap besar energi potensial. Yang kedua, apakah masa benda yang berbeda akan menghasilkan energi potensial yang sama? Yang ketiga, apakah ketinggian yang berbeda akan menghasilkan energi potensial yang sama? Hipotesis, terdapat hubungan antara massa benda dan ketinggian terhadap besarnya energi potensial. Semakin besar massa benda, maka energi potensial akan semakin besar. Semakin tinggi tempat, maka energi potensial semakin besar. Informasi yang didapat adalah informasi yang kita dapat dari buku paket dan internet. Hasil data jenis benda kelereng besar, massa 23 gram, ketinggian 0,5 cm, ukuran 30 cm, 1,2 cm, ukuran 60 cm. Kelereng kecil 6 gram, 0,1 cm, ukuran 30 cm, 0,9 cm, ukuran 60 cm. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara massa benda dan ketinggian terhadap besarnya energi potensial. Oke, baik. Kita dalam hasil penyajian dari kelompok 1 Bika Plus dulu dong. Untuk kelompok 1 luar biasa. Oke, silakan moderator dipimpin beberapa pertanyaan saja mungkin. Ya, silakan. Ya, siapa? Kelompok siapa? Kelompok 2. Ya, silakan nak. Menurut kelompok kalian, apakah hubungan antara massa dan ketinggian terhadap besarnya energi potensial? Oke, bisa dipahami pertanyaan dari temannya? Bisa. Oke, apakah ada hubungan antara energi potensial dengan massa bendanya? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 1. Menurut kami ada hubungan. Masya Allah ya, hebat sekali anak-anak ibu dari kelompok 1 ya hingga kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Kelas Bu Arum acungin 2 jempol buat kalian semua. Yuk kita tepuk tangan semuanya. Oke, pemenang juara presentasi energi potensial untuk hari ini ya, juara 1 diperoleh oleh kelompok 1. Juara
Ya, scan barcode, kita juga praktikum ya Nak ya. Kemudian ada penayangan apa tadi Nak yang di layar? Ada penayangan mengenai video? Ya, roller coaster atau video dari animasi YouTube. Yuk